Sudah masuk suaranya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman HIPMI semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam HIPMI, pengusaha berjuang, pejuang pengusaha. Baik. Suaranya masih kemeresek ya? Oke, sebentar ya. Cek. Apakah suara sudah jelas? Oke, lanjut ya. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Anggada Aditama dari HIPMI Perguruan Tinggi Surabaya. Dalam 1 jam ke depan akan menemani rekan-rekan HIPMI semua di dalam acara sharing session HIPMI Fest Jawa Timur. Dan perlu diketahui juga acara ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube kami yaitu HIPMI Fest TV. Dan rekan-rekan HIPMI Jawa Timur bisa langsung like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya karena dalam beberapa hari ke depan, mulai dari tanggal 25 Maret sampai 25 April, HIPMI Jawa Timur akan mengadakan sharing session dengan topik yang berbeda-beda dan menarik tentunya dengan para narasumber yang luar biasa setiap harinya. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk follow akun Instagram kita di @hipmi_jatim_tv untuk mendapatkan info-info terbaru terkait kegiatan sharing session dan product presentation dari BPC HIPMI se-Jawa Timur terkait dari acara kegiatan HIPMI Fest 2021. Dan alhamdulillah sekali malam ini kita kedatangan tamu yang spesial juga. Ada Mbak Zafira Ayu selaku Ketua Umum BPC HIPMI Bangkalan. Salam hormat Mbak Zafira Ayu. Bagaimana kabarnya Mbak? Oke. Dan yang satu lagi tak kalah spesial juga narasumber pada malam ini. Tamu spesial kita juga. Beliau merupakan Ketua Bidang 2 BPC HIPMI Bangkalan serta Direktur dari Aksara Consulting yaitu perusahaan jasa konsultan akuntansi pajak UMKM. Kita sapa dulu Mbak Utri Dalimunte. Apa kabar Mbak Utri? Selamat malam. Baik Mas. Ya, alhamdulillah malam ini Mbak Utri bisa meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmu terkait tax planning PPh Badan untuk UMKM ya Mbak ya. Ini menarik sekali ini karena malam minggu kebetulan, biasanya malam minggu itu kita nongkrong ya, tapi kita malah bahas terkait perpajakan UMKM. Ini agak lumayan berat juga ini ya, karena yang kita tahu bersama bahwasanya pajak ini juga menjadi
salah satu momok juga bagi teman-teman usaha kecil atau UMKM. Baik, sambil menunggu materinya ditampilkan, mungkin mau tanya dulu nih ke Mbak Utri nih. Kalau Mbak Utri sudah berapa lama berkecimpung di dunia perpajakan, Mbak, khususnya di Aksara Consulting ini? Oke, saya sapa dulu ya semua teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Utri Marliana dari Monte. Bisa dipanggil dengan Utri. Saya sudah berkecimpung di profesi konsultan itu sejak tahun 2015. Berarti berapa tahun tuh, Mas? Jalan 6 tahun ya, Mas ya? Benar nggak? Ya, 5 tahun lebih lah, 5 tahun lebih. Mulai dari saya lulus kuliah sampai sekarang. Dan memang yang ditangani adalah teman-teman UMKM gitu. Awalnya saya di ini Mas, di Jakarta, kemudian saya menikah, akhirnya ikut suami domisili di Bangkalan. Ketemu dengan Mbak Zafira juga di Bangkalan, sama-sama di HIPMI. Gitu story-nya, Mas. Oke, berarti kantornya domisilinya ada di Bangkalan ya, Mbak ya? Iya benar, makanya saya sangat welcome nih kalau ada teman-teman dari Jatim yang datang ke Bangkalan sambil makan bebek sinjai, kita bisa nih ngomongin pajak. Wah, siap, Mbak. Nanti kita jadwalkan deh kalau main-main ke Bangkalan, kita hubungin Mbak Utri Siap, lah siap. di Siap, ada Bangkalan. saya, ada Mbak Zafira, ada Mas Ruli juga di sini. Oke, siap. Ini materinya sudah tampil belum ya? Oke, sebentar ya. Masih menunggu materi dari Mbak Zafira. Sorry, maksud saya Mbak Utri. Sudah muncul ya di layar? Saya yang nampilin atau dari panitia ya? Di panitia, Mbak. Oke. Ya. Oke. Untuk sekarang kliennya cakupannya wilayah Jawa Timur atau gimana, Mbak? Nah, karena awalnya saya mulainya di Jakarta, jadi memang kebanyakan klien saya di Jakarta. Apalagi saat pandemi, semuanya bisa online kan. Sebelum pandemi, biasanya saya visit minimal sebulan sekali ke klien-klien di Jakarta. Kemudian ada juga paling banyak juga di Surabaya, baru di Bangkalan. Jadi urutannya di Jakarta, Surabaya, Bangkalan gitu. Sejauh ini sih. Oke, oke. Gimana keadaan klien-klien, Mbak, sehubungan dengan COVID-19 ini, bisnisnya cukup berpengaruh? Beragam ya Mas, kalau misalnya kayak teman-teman UMKM yang bergerak di bidang pariwisata itu, wah kondisinya apa ya, bisa dibilang agak mengharukan sih. Jadi apalagi pariwisata ya kita tahu semuanya memang berdampak, tapi pariwisata juga salah satu yang paling ya Mas ya, karena orang akan apa ya, menghindari untuk bepergian, liburan, nginep di hotel misalnya. Nah, kebetulan saya punya klien-klien juga di bidang pariwisata ini gitu ya, mau nggak mau. Bahkan ada yang hampir Mas, hampir tutup gitu di apa namanya di masa pandemi di tahun lalu gitu. Jadi emang agak mengharukan sih kondisinya. Kemudian kalau untuk teman-teman dari jasa kayak ada juga teman-teman dari jasa konsultan kesehatan itu juga dilarang kan untuk melakukan pelatihan. Akhirnya mereka lewat Zoom dan efeknya ya dari yang awalnya mereka untung 100% jadi buntung 100% gitu. Jadi saya contohkan misalnya di tahun 2019 mereka untung 500 juta, di tahun 2020 mereka terpaksa rugi sebesar 500 juta juga gitu. Jadi emang benar efeknya nyata adanya khususnya buat teman-teman UMKM gitu. Karena kan yang memang diserang nih teman-teman yang di bawah nih, teman-teman pelaku usaha kecil menengah gitu. Oke, Cuman ya sekarang udah masa bangkit ya Mas ya. sudah mulai berangsur pulih Ya, alhamdulillah semenjak iya. 20. Oke, ini materinya sudah terlihat ya di layar ya? Iya, sudah. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat
kami persilahkan untuk Mbak Utri Dalimunte selaku Direktur dari Aksara Consulting terkait sharing session dengan tema tax planning PPh Badan untuk UMKM. Mari Mbak Utri, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Naufal atas kesempatannya dan teman-teman HIPMI Fest, panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, acara yang sangat bermanfaat insya Allah untuk teman-teman HIPMI maupun teman-teman di luar HIPMI ya, kalau misalnya memang nonton dari YouTube. Nah, sekali lagi saya izin perkenalan, nama saya Utri Marliana Dalimunte, bisa dipanggil Utri. Akun Instagram saya @utridalimunte. Jadi teman-teman bisa kita saling follow, saling menjalin silaturahmi. Kemudian untuk profesi saya adalah konsultan pajak dan akuntansi dan saya khususkan untuk UMKM. Jadi kalau misalnya di profesi konsultan itu tidak ada pengklasifikasian sih, harus UMKM atau bukan UMKM, tapi saya sendiri sejak tahun 2015 memang berkomitmen untuk mendampingi, membantu, dan istilahnya mengedukasi lah teman-teman UMKM terkait pajak, seperti itu. Jadi di Aksara Consulting, aksaraconsulting.id itu kita memegang prinsip literasi, edukasi, dan pemberdayaan di bidang akuntansi dan perpajakan gitu. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek di sosial media atau website. Nah, untuk materi hari ini sebenarnya benar kata Mas Noval tadi gitu ya, apa ya, agak berat nih gitu pajak, ngomongin pajak malam minggu habis tarawehan gitu kan, yang biasanya kita udah santai-santai nih, ada yang tadarusan, ada yang nonton Netflix, ada yang nonton YouTube, kita harus bahas tax planning PPh Badan nih untuk UMKM, tapi Insya Allah saya akan menyampaikan dengan sederhana nih untuk teman-teman UMKM ataupun teman-teman yang sebenarnya udah di atas UMKM ya, yang mungkin aja sudah punya usaha yang lebih dari itu. Mungkin kita memang membahas yang basicnya dulu nih. Apa sih sebenarnya tax planning atau perencanaan pajak khususnya di PPh Badan atau pajak penghasilan badan untuk UMKM. Nah, presentasi ini di 1 jam ke depan ya, 1 jam ke depan saya awali dengan sebuah quotes. Jadi tadi malam saat saya ditagihin nih sama Mas Naufal, Mbak, mana PPT-nya gitu kan, saya harus cari inspirasi dulu nih gitu. Nah, akhirnya saya mencari quotes apa ya yang kira-kira cocok untuk webinar kita malam ini gitu. Akhirnya saya nemu quotes yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya dari Ibu Sri Mulyani. Saya coba bacakan. Pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya, dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat gitu. Nah, saya membacakan quotes ini udah kayak ASN ya. Tapi saya membenarkan gitu kalau memang ini adalah gambaran yang paling tepat yang digambarkan oleh beliau tentang pajak. Memang pajak itu adalah tulang punggung bagi negara kita ini gitu. Jadi sekitar 80% pengeluaran atau istilahnya beban lah atau biaya sehari-hari atau dalam anggaran APBN itu ditanggung oleh pajak gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gimana pajak berperan di negeri ini gitu. Nah, mindset itu yang mungkin bisa kita pakai untuk memulai webinar malam ini gitu. Oke, next Mas. Oke, jadi sebelum saya memulai juga, ini ya, tadi saya bilang kalau bahasanya pajak itu ya agak ruwet lah, kemudian aturan dan segala macam. Saya mencoba memahami lah dari sisi teman-teman UMKM gitu. Pertama saya biasanya ketika bertemu teman-teman UMKM, saya nggak langsung, Mbak harus bayar pajak
Mbak itu wajib pajak. Wah, kata-kata wajib, harus, kemudian kata-kata patuh itu sangat berat buat teman-teman UMKM gitu. Jadi di awal memang biasanya yang saya lakukan adalah kita mengidentifikasi dulu masalahnya gitu. Gimana sih sebenarnya hubungan antara UMKM dengan pajak ini gitu. Nah, kalau digambarkan ya, mungkin agak sedikit cocok nih dengan gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu antara Tom and Jerry gitu, dengan Tomnya sebagai kantor pajak dan UMKM-nya sebagai dan Jerry-nya sebagai UMKM gitu ya. No offense ya, ini hanya intermezzo aja buat teman-teman dan teman-teman panitia sekalian. Nah, saya mencoba memahami nih, kira-kira apa ya yang selama ini dipermasalahin nih sama teman-teman UMKM, atau mindset apa sih sebenarnya yang ketika saya ngobrol ya teman-teman UMKM memulainya dengan seperti ini. Aduh, pertama paling banyak, aduh ruwet, nggak paham pajak, skip aja lah gitu, lewatin aja lah, nggak usah dikerjain gitu. Terus ada teman-teman juga yang sering sekali bertanya, apa sih Mbak gunanya saya ini bayar pajak gitu. Nggak ada hubungan langsung dengan usaha saya, pemerintah nggak ada hubungan langsung dengan usaha saya gitu. Kemudian ada juga yang bentuknya keluhan, Mbak dapat modal aja kita udah syukur Mbak disuruh bayar pajak gitu kan. Terus ada juga yang kayak gini nih, agak menyeleweng-menyeleweng nih. Mbak, gimana ya kalau nggak bayar ketahuan nggak ya, Mbak ya? Gitu. Itu paling banyak juga tuh. Nah, kemudian ada juga yang penasaran, Mbak, gimana sih sebenarnya cara ngitungnya? Nah, terus ada juga yang berteriak-teriak nih, nggak adil gitu. Kalau udah ngelihat tarif-tarif pajak, aduh nggak adil nih, nggak adil gitu. Kemudian ada juga yang udah punya pengalaman kayaknya, kayak bilang selama ini nggak bayar nggak apa-apa tuh Mbak, udahlah santai aja gitu. Atau ada yang ini ya ngambil dari sudut pandang berita atau fakta yang ada di lapangan, kayak misalnya pajak kita dikorupsi nggak ya gitu ya, kan kita tidak bisa memungkiri juga kan, kalau misalnya memang fakta-fakta ini ada gitu di lapangan. Nah, inilah masalah-masalah, sebenarnya masalah-masalahnya ya untuk teman-teman UMKM itu ya di hal-hal basic seperti ini gitu. Jadi saya tidak akan pernah memulai dengan saya langsung jebret aturannya ini, bayarnya segini. Saya akan memulai dulu dari sisi mereka itu seperti apa, pertanyaannya apa yang belum terjawab gitu. Nah, kemudian setelah kita bisa mengidentifikasi masalahnya, lalu kita next ke slide selanjutnya. Oke, saran saya untuk webinar malam ini, apapun yang sedang ada di dalam pikiran teman-teman UMKM sekalian, kita kosongkan gelasnya dulu, kita kenalan dulu ya dengan pajak gitu. Jadi jika saya gambarkan secara ini bahasa undang-undang yang sudah saya breakdown sekian kali untuk bisa nyampe ke teman-teman UMKM. Jadi pertama, apa sih pajak itu? Pajak itu adalah iuran wajib kepada negara. Oke, wajib. Kenapa wajib? Karena pajak itu dipakai untuk pembangunan. Jalan tol, sekolah, fasilitas kesehatan, beasiswa, yang sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung juga kita nikmati. Gitu. Oke, make sense. Lalu seperti apa? Nah, pajak karena wajib, maka pajak itu ada di mana-mana, everywhere, anywhere, dimanapun kita, kapanpun, apapun yang kita lakukan, itu pajak itu ibarat ngintilin kita, karena kita hidup di negara Indonesia, negara hukum yang punya aturan tentang perpajakan gitu. Jadi mau nggak mau, apapun yang kita lakukan, baik itu teman-teman yang kerja di swasta atau sebagai ASN atau mungkin juga profesi seperti saya, itu pasti ada yang ngintilin namanya pajak gitu. Jadi secara umum ya pengertiannya ini, bahwa kita harus sama-sama paham, harus sama-sama tahu pajak itu adalah iuran wajib,
terus dipakai untuk pembangunan, oke, make sense. Kemudian karena wajib, jadi seolah-olah ada di mana-mana, di setiap langkah kita lah ibaratnya ya. Ya, beda tipis lah sama nafas ya. Kemudian belum Mas, masih yang tadi. Oke, nah saya ngambil data dari livepol.co.id bahwa mereka melakukan simulasi ya. Kira-kira saya nih misalnya, saya atau Mas Naufal bayar pajak 1 juta, itu dipakai buat apa aja sih? Gitu. Nah, secara presentase kita dibagi ke 12 subjek ini atau 12 alokasi ini gitu, di mana ada perumahan dan fasilitas umum. Ini kan aku kan nggak pakai itu gitu kan secara tidak langsung. Kemudian perlindungan sosial ditransfer ke daerah untuk pembangunan daerah, pendidikan yang tadi saya sebutkan, beasiswa termasuk juga beasiswa LPDP. Kalau teman-teman HIPMI PT ya sangat concern dengan beasiswa biasanya. Kemudian pelayanan umum, kesehatan, ketertiban dan keamanan, keagamaan, kemudian ekonomi, pariwisata, pertahanan, perlindungan lingkungan hidup. Jadi pajak kita yang 1 juta dibagi ke 12 aspek ini sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di di bidang sosial ya akrab dengan patungan lah istilahnya, patungan untuk membantu orang yang sakit biasanya ada platform namanya kayak kitabisa.com yang biasanya mengumpulkan puing-puing dari masyarakat untuk membantu pembangunan atau bencana alam. Atau yang zaman sekarang ini bahkan kayak selebgram kayak Rachel V-nya itu udah mulai turun tuh untuk kerjasama sama ACT, kemudian kitabisa.com untuk patungan kegiatan sosial. Nah, kita sebagai istilahnya kalau di undang-undang itu wajib pajak atau orang yang punya NPWP itu patungan untuk negara. Anggap aja seperti itu gitu. Jadi mindset ini kemudian yang kita bawa untuk bisa melakukan tax planning gitu, karena kalau tidak memiliki mindset seperti ini ya kita juga akan sulit nih masuknya gitu. Jadi sekali lagi saya summary lah bahwa memang pajak itu adalah iuran wajib dipakai untuk pembangunan dan memang ada di mana-mana di segala aspek usaha kita seperti itu. Jadi perkenalannya ya mungkin seperti ini untuk teman-teman UMKM gitu. Saya rasa ini cukup karena memang waktunya cuma 1 jam ya. Jadi kita next. Slide selanjutnya, ya. Tadi pertanyaan yang terakhir adalah apakah termasuk untuk usaha juga? Ya, terutama untuk teman-teman UMKM bentuk badan gitu. Kalau misalnya kemarin, kalau teman-teman update ya, ada seorang marketer ya, Mas Dewa. Kalau kenal, kalau agak akrab dengan Dewa Selling ya, atau Mas Dewa Eka Prayoga, itu dia kemarin baru mengupload ya di YouTube tentang gimana pengalamannya dengan pajak gitu. Jadi seorang marketer ngomongin pajak dan mewanti-wanti teman-teman UMKM untuk bisa mengurusi pajak gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung masuk ke YouTube-nya Mas Dewa tuh. Nah, kenapa penting gitu? Karena kalau di YouTube-nya Mas Dewa itu ya dia bilang kita, terutama UMKM yang sudah berbentuk badan, harus punya mindset sebagai sebuah korporasi, di mana kita pertama, kita pengen besar kan. Mungkin sekarang omset kita masih 1M per bulan atau 1M per tahun gitu. Tapi kedepannya kita nggak mungkin kan maunya cuman 1M terus ke depannya. 10 tahun lagi kita akan seperti apa gitu. Jadi mindset itu yang kita bawa, yang kemudian akan istilahnya menyemangati kita dalam mengurusi perpajakan di usaha kita seperti itu. Karena kita nggak bisa lepas. Pertama, urus legalitas usaha butuh NPWP, yes. Transaksi dengan pemerintah diharuskan punya NPWP atau PKP,
Yes, nggak punya NPWP atau yang biasa disebut non-NPWP ya, potensi kena tarif pajak lebih besar. Yes, contohnya kayak misalnya saya memberikan jasa konsultan. Kemudian kalau saya tidak punya NPWP, saya dikenakan tarif 20% lebih besar ketimbang saya punya NPWP gitu. Otomatis ya saya lebih memilih dong untuk dikenakan tarif biasa aja daripada saya harus punya harus menanggung 20% gitu. Rugi dong saya gitu. Nah, mindset itu yang juga sebenarnya harus kita ketahui bahwa notes-nya di sini adalah kita punya NPWP, berarti kita punya kewajiban dan hak pajak yang menanti kita, seperti itu. Jadi teman-teman UMKM walaupun mungkin sekarang belum kesentuh nih sama pajak atau misalnya belum ada urusan yang memang membutuhkan apa ya istilahnya penerimaan dari atau pengakuan dari pajak bahwa kita sudah bayar dan lapor, tapi ini tetap harus kita perhatikan karena di suatu saat sebagai UMKM yang bisa berpikir secara korporasi, artinya kita mau besar, kita harus mau nggak mau mengurusi ini karena tadi di awal-awal memang saya keterkaitannya dengan negara, tapi di titik ini keterkaitannya dengan usaha teman-teman UMKM sendiri seperti itu. Kemudian next. Nah, tema kali ini yang saya bahas adalah pajak penghasilan karena sama-sama kita tahu buat teman-teman UMKM badan yang sekarang ini adalah sekarang ini adalah batas pelaporan ya, batas pelaporan PPh badan yaitu tanggal 30 April di mana kita harus melaporkan pajak penghasilan badan kita. Kemudian bersamaan dengan pelaporan itu kita juga biasanya harus memenuhi lampiran-lampiran yang dibutuhkan oleh kantor pajak untuk bisa meneliti lah atau mengidentifikasi pelaporan pajak kita ini sudah benar apa enggak gitu. Nah, mungkin ini tidak bisa diterapkan pada saat ini juga, tapi nanti ke depannya semoga teman-teman sudah selesai dari webinar ini sudah punya tax planning masing-masing nih, seperti apa sih baiknya gitu. Nah, di awal pajak penghasilan itu harus kita ketahui dulu definisinya, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak itu ya bahasa lebih breakdown-nya adalah teman-teman yang punya NPWP atau berkegiatan usaha baik wajib pajak badan maupun pribadi atas penghasilan yang diterima dalam satu masa maupun tahun pajak. Masa itu artinya bulan, dalam 1 bulan atau maupun dalam 1 tahun. Kemudian di dalam undang-undang karena pajak itu mengacu ya pada undang-undang, penghasilan itu apa sih definisinya gitu. Jadi menurut undang-undang itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang kita peroleh, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang kita pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan kita, yang meliputi keuntungan usaha, gaji, honor, hadiah, royalti, dividen, dan jenis penghasilan lainnya. Nah, yang di notes adalah tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dan untuk teman-teman UMKM adalah yang meliputi keuntungan usaha. Jadi, atas apa sih sebenarnya yang dipotong pajaknya? Oke, atas penghasilan. Penghasilan apa? Keuntungan usaha gitu. Jadi sederhananya seperti itu untuk teman-teman UMKM. Kemudian terkait dengan lalu setelah punya penghasilan, saya sudah tahu pajaknya harus dipotong, lalu saya harus apa gitu. Ini memang nggak ada instruksi dan nggak ada aba-aba dari kantor pajak ya. Jadi memang kalau di Indonesia itu menganut self-assessment system. Jadi kita menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri gitu. Jadi di satu sisi sebenarnya pemerintah membebaskan kita untuk menghitung berapa sih sebenarnya yang mau kita setor, berapa sih sebenarnya yang mau kita bayar dan laporkan gitu. Tapi di sisi lain, untuk teman-teman UMKM sebenarnya mengalami kesulitan untuk hal ini, untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan lapor sendiri.
Nah, caranya ngitung untung per bulan aja belum bisa, gimana harus ngitung pajak gitu kan. Nah, untuk ini sebenarnya teman-teman nggak benar-benar sendiri gitu. Pertama, ada pilihan teman-teman bisa konsultasi langsung ke kantor pajak, biasanya melalui help desk gitu. Jadi untuk bertanya gimana cara menghitungnya, gimana cara membayar dan melapor, biasanya setiap KPP di daerah teman-teman masing-masing pasti bersedia untuk membantu. Biasanya seperti itu. Cuman memang kita harus udah clear dulu nih di internalnya kita itu tentang apa yang mau dilaporkan, kemudian apa yang berapa banyak yang bisa kita bayarkan seperti itu. Kemudian selain di sisi pemerintahnya atau KPP atau kantor pajak yang bisa membantu teman-teman, ada juga profesi-profesi seperti saya dan Mas Naufal yang memang berprofesi sebagai konsultan pajak gitu, yang bisa mendampingi dan menemani teman-teman untuk melakukan self assessment system ini gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman bisa belajar juga dari teman-teman UMKM lain yang memang lebih paham gitu. Karena sebenarnya secara apalagi zaman sekarang ya, teman-teman ngeklik aja pajak penghasilan UMKM, itu langsung udah keluar tuh, muncul di Google, YouTube, tutorial apa segala macam sebenarnya muncul gitu. Tinggal kita menyisihkan waktu untuk itu apa enggak gitu. Jadi sebenarnya kita tidak benar-benar sendiri kalau di zaman sekarang ya. Kita bisa secara digital mencari informasi sendiri, kemudian secara profesi ada profesi, kemudian secara dari pemerintah juga pasti menyediakan help desk untuk membantu teman-teman. Jadi tinggal kuncinya adalah di teman-teman, apakah teman-teman mau untuk berurusan dengan ini atau tidak sama sekali gitu. Jadi pilihannya tetap ada di teman-teman gitu. Kemudian lanjut. Nah, otomatis untuk tax planning atau perencanaan pajak PPh Badan ini itu mengacu pada laporan keuangan sebenarnya. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya tax planning ini, bahasa yang biasanya digema-gemakan lah oleh teman-teman di bidang manajemen perpajakan atau di teman-teman konsultan. Kita harus melakukan tax planning. Kita malah harus melakukan tax planning setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan gitu, atau ke belakang bahkan mungkin gitu. Di mana kita merencanakan, tujuan kita adalah merencanakan agar penghematan PPh Badan kita optimal sehingga meminimalisasi beban pajak kita, tetapi tetap sesuai aturan dan secara bisnis itu reasonable dan aplikatif, bisa kita jalankan gitu. Jadi tujuannya adalah resiko pajaknya bisa kita tanggung dari setiap transaksi kita, kemudian pajaknya bisa kita bayar gitu. Itu adalah tujuan sederhana dari tax planning UMKM gitu. Kita tahu resiko pajak, oke, untuk transaksi ini resikonya ini, kemudian bisa nggak ya kita bayarnya gitu. Nah, karena biasanya pelaporan SPT PPh Badan itu mengacu pada laporan keuangan, otomatis kita harus mengidentifikasi penghasilan dan biaya. Jadi yang kita rencanakan adalah terkait penghasilan kita dan biaya usaha kita. Untuk pertanyaan dasarnya adalah penghasilan kita ini objek pajak final, artinya final adalah langsung dipotong ketika teman-teman mendapat penghasilan, atau tidak final yang diperhitungkan dengan perhitungan tertentu, atau malah bukan objek pajak gitu. Jadi misalnya teman-teman punya apa ya, warisan dari orang tua gitu, itu sebenarnya objek pajak apa bukan sih gitu. Kemudian teman-teman dapat hibah, itu objek pajak apa bukan gitu. Nah, secara aturan warisan, hibah itu bukan objek pajak gitu. Nah, untuk objek pajak final, misalnya teman-teman punya tabungan atau deposito yang tiap bulan itu sudah dipotong pajaknya oleh bank sekitar 20%. Misalnya teman-teman dapat bunga bank atau dalam bank syariah itu bagi hasil misalnya 15.000 nih per bulan. Itu otomatis sudah dipotong pajaknya 20%-nya gitu. Jadi dan kalau misalnya teman-teman cetak rekening koran, itu sudah ada bunga banknya berapa, pajak bunga banknya berapa. Itu yang dimaksud dengan objek pajak final. Ketika pajaknya sudah dipotong, berarti tidak masuk ke perhitungan pajak
penghasilan badan lagi gitu. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang objek pajak final, tidak final atau bukan objek pajak. Kemudian dari sisi penghasilan cukup seperti itu dulu. Kemudian untuk biaya itu ada yang namanya deduct, bahasanya ya, pajak ya, deductible atau non deduct. Artinya deduct dan non deduct artinya bisa dibebankan sebagai biaya yang bisa mengurangi pajak atau tidak bisa dibebankan gitu. Jadi karena kan kalau misalnya untuk PPh badan yang nanti juga di slide selanjutnya akan saya jelaskan, kasarnya seperti ini. Teman-teman dapat penghasilan, kemudian dikurangi dengan biaya, kemudian dapat untung apa rugi nih. Kalau untung, berapa nih pajaknya yang kita bayar atas keuntungan tersebut, atau teman-teman bisa langsung dari omset gitu. Yang mana yang kita pilih gitu. Nah, untuk yang melibatkan biaya, tentunya kita maunya biaya yang bisa kita akui untuk mengurangi pajak itu adalah biaya yang dedak atau bisa dibebankan seluruhnya gitu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya biar lebih paham. Nah, ini pemerintah dalam undang-undang menggolongkan nih untuk teman-teman UMKM, penghasilan UMKM di omset 0 sampai 4,8 M per tahun dan di atas 4,8 M per tahun, 4,8 miliar per tahun. Nah, data ini bisa kita dapat dari laporan penjualan kita, kemudian laporan keuangan bulanan, rekening koran badan. Nah, biasanya pilih mana? Teman-teman biasanya kalau misalnya bertanya ke petugas pajak, untuk teman-teman yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun pasti diarahkan ke rumus PPh badan, pajaknya adalah 0,5% dari omset. Misalnya pajaknya teman-teman 10 juta nih, oke, 100 jutanya langsung dikali 0,5%. Itu peraturan PP 2018 gitu. Jadi teman UMKM secara administrasi diberikan kemudahan untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar. Nah, ini pilihan ini bisa kita pilih jika pertama kita tidak memiliki pembukuan. Kemudian kita tidak mau ribet nih ngitung-ngitung berapa untungnya, berapa pajaknya, langsung aja dari omsetnya berapa gitu. Cuman yang harus dinotis adalah ini kekurangannya tidak adil karena omset besar tidak sama dengan untung besar. Ketika kita dikenakan atas omset kita, kemudian kita bandingin dengan berapa sih sebenarnya untung kita gitu, belum tentu 0,5% ini make sense gitu loh untuk kita bayarkan gitu. Kemudian untuk teman-teman yang masih di bawah 4,8 M, kalau misalnya secara perhitungan teman-teman merasa aduh nggak masuk nih omset 100 juta langsung dikali 0,5%, padahal saya untungnya cuma 5 juta loh gitu dari 100 juta itu gitu. Kenapa sih yang harus dikenakan tuh 100 juta bukan 5 jutanya gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memilih karena ada opsi ya, teman-teman bisa memilih dengan mengajukan surat untuk dapat apa namanya ya, opsi lain selain dari 0,5%, yaitu di Undang-Undang PPh pasal 17 dan fasilitas 31E, di mana gambarannya seperti ini. PPh badannya adalah dikenakan 22% dari keuntungan dan ada fasilitas tarif turun menjadi 11%. Jadi yang tadinya teman-teman dikenakan 0,5% dari 100 juta menjadi dikenakan misalnya 11% dari untungnya misalnya 5 juta tadi saya sebutkan gitu. Jadi teman-teman tinggal membandingkan yang mana sih sebenarnya yang lebih kecil misalnya, atau ada kan usaha yang sebenarnya dia omset doang yang besar gitu, tapi keuntungannya kecil. Misalnya teman-teman yang punya apa ya, usaha di apa ya, isi pulsa ya. Jadi teman-teman ini beli ke vendor istilahnya, misalnya beli ke Telkomsel, itu belinya 100 juta paketnya. Kemudian dijual ke masing-masing end user atau customer-nya cuman dapat untung Rp5 gitu. Kalau dibandingkan dengan omset yang harus
dikalikan dengan 0,5% yang 100 juta tadi dengan margin keuntungan yang benar-benar tipis gitu, itu kan sebenarnya merugikan gitu kalau secara hitung-hitungan. Makanya kenapa teman-teman harus membandingkan dulu nih sebelum tahu mau pakai yang mana. Apakah kita lebih besar pakai 0,5% atau PPh UMKM lah istilahnya, atau sebenarnya lebih kecil sih dengan PPh badan tarif normal ini yang di sebelah kanan, PPh pasal 17 itu, karena yang memang sebenarnya ada di undang-undang itu adalah PPh pasal 17 ini. Nah, PPh badan yang 0,5% itu memang diterbitkan di tahun 2018 untuk membantu teman-teman UMKM bisa lapor pajak seperti itu. Jadi sebelum teman-teman memilih harus tahu dulu nih dasar pengenaannya seperti apa gitu. Nah, untuk yang tarif normal yang PPh badan 22% kemudian ada fasilitas menjadi 11% ini, teman-teman bisa memilih jika teman-teman sudah memiliki pembukuan yang rapi, kemudian ada SDM yang bisa mengurusinya, karena memang secara administrasi kekurangannya adalah dia lebih ribet. Kita harus punya pembukuan lah, laporan keuangan harus benar, akurat, dan bertanggung jawab, dan sebagainya. Tuh. Jadi pilihan kembali ke teman-teman sekalian. Itu dari sisi penghasilan. Kemudian next dari sisi biayanya. Nah, ini yang tadi saya maksud adalah biaya-biaya yang kalau bahasanya di konsultan adalah yang bisa kita maksimalkan untuk mengurangi beban pajak kita tadi gitu. Jadi ada daftar yang dibuat oleh pemerintah tentang yang mana yang bisa kita bebankan dan yang mana yang tidak bisa kita bebankan. Misalnya biaya secara langsung atau tidak langsung dengan usaha. Ini yang dedak dulu ya yang kita bahas yang sebelah kiri. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan usaha. Misalnya pembelian bahan, langsung kan? Itu langsung berhubungan dengan usaha. Pemakaian jasa, kemudian beban bunga, sewa, royalti, perjalanan dinas, pengolahan limbah, asuransi, biaya promosi dan pemasaran, biaya administrasi, dan pajak. Kemudian biaya-biaya penyusutan aset dan amortisasi. Kalau misalnya teman-teman yang punya usaha catering, misalnya punya alat-alat masak, itu sebenarnya atas penyusutannya itu kita bisa membiayakan sehingga nanti di akhir pajak kita bisa berkurang. Kemudian ada iuran dana pensiun, kerugian atas penjualan harta, selisih kurs, penelitian dan pengembangan, beasiswa, magang, pelatihan, termasuk piutang tidak tertagih dan sumbangan. Ini semua ada aturan turunannya seperti itu. Jadi sumbangan seperti apa yang memang boleh kita bebankan, misalnya sumbangan yang memang sudah ditetapkan melalui Basnas gitu. Misalnya teman-teman per bulannya UMKM-nya zakat nih atau nyumbang ke selama ini nyumbang ke panti asuhan terdekat dari tempat usaha teman-teman gitu. Itu tidak bisa dibebankan. Yang bisa dibebankan kalau misalnya teman-teman nyumbang atau donasi atau zakat ke misalnya salah satunya Nurul Hayat kalau yang ada di Surabaya. Nurul Hayat, kemudian ada daftarnya lah zakat-zakat yang bisa yang biayanya nanti bisa kita pakai untuk bisa mengurangi pajak kita gitu. Kemudian lanjut ke non-dedaknya, yaitu pembagian laba oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, kemudian biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota, atau tanggungannya. Jadi itu tidak bisa kita biayakan sebagai pengurang pajak. Kemudian pembentukan atau pembukaan dana cadangan, ini juga ada syaratnya, natura atau kenikmatan, seperti pemberian makan karyawan. Kalau misalnya natura atau kenikmatannya diberikan kepada semua karyawan, itu boleh dibiayakan. Gitu. Jadi ada aturan dan penjelasan rincinya. Kemudian harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, dan sanksi administrasi. Pajak penghasilan yang kita bayar itu tidak bisa dibiayakan. Tapi kalau teman-teman yang udah PKP ya, PPN itu bisa dibebankan seperti itu untuk mengurangi pajak kita. Kemudian gaji anggota persekutuan, firma dan CV itu tidak bisa dibebankan. Beda dengan teman-teman UMKM yang sudah berbentuk PT itu bisa dibebankan gitu. Jadi biaya-biaya ini yang
sekali lagi harus teman-teman identifikasi. Kalau bisa ada checklistnya, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh secara pajak. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan perencanaan pajak, oke, kayak tadi, saya sumbangan mulai bulan ini ke Nurul Hayat aja, karena ini bisa dibebankan sebagai pengurang pajak nanti di akhir tahun, seperti itu. Kemudian ini aset nih, asetnya ini penyusutannya bisa dibebankan gitu. Oke, kita hitung asetnya buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah melakukan penyusutan aset seperti itu. Jadi utamanya ya teman-teman harus identifikasi sendiri, ketahui dulu di usaha teman-teman penghasilan UMKM dan biaya teman-teman ini seperti apa bentuknya gitu. Kemudian next. Nah, ini kayaknya slide terakhir saya. Setelah ini mungkin kita bisa lanjut diskusi atau pertanyaan. Nah, untuk teman-teman UMKM yang sering sekali saya tekankan adalah laporan keuangan. Kenapa? Karena semua tadi tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak mempunyai laporan keuangan yang benar, tepat, dan akurat. Nah, bagi teman-teman UMKM mungkin agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan multinasional ya, yang secara finance mereka sudah sangat bagus gitu. Jadi tax planning-nya juga berbeda. Bagi teman-teman UMKM yang selama ini saya amati adalah ada tax planning PPh badannya adalah salah satunya membuat laporan keuangan yang benar, tepat, dan akurat. Karena itu adalah yang akan menjadi dasar teman-teman untuk melakukan tax planning yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang bisa istilahnya yang tadi meminimalisir PPh badan teman-teman gitu. Jadi seminimal-minimalnya teman-teman harus punya nih laporan laba rugi, di mana rumus sederhananya kita mencatat atau membukukan pendapatan kita, HPP kita, dan biaya-biaya kita dari pendapatan dikurangi dengan HPP, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Baru kita bisa tahu nih, untung nggak sih sebenarnya selama ini gitu. Kalau kita aja nggak tahu kita untung apa enggak, gimana cara kita bayar pajak, kan? Kemudian untuk laporan neraca, aset, sampai dengan utang plus modal, kita tahu posisi aset kita apa aja, kita punya utang berapa, modal yang udah kita setor berapa, harus nambah modal apa enggak. Itu teman-teman harus tahu dulu basicnya. Kemudian laporan arus kas juga untuk sehari-hari uang masuk berapa dan uang keluar berapa gitu. Jadi pertama, pertanyaan, untung apa rugi sih usaha ini gitu. Banyak dari teman-teman UMKM ketika saya nanya, berarti Ibu untung apa rugi nih Bu selama ini? Saya nggak tahu Mbak. Yang penting saya bisa makan sehari-hari. Saya bisa saya bisa bayar sekolah anak saya, atau saya bisa nabung lah Mbak sedikit untuk haji atau umroh gitu. Coba mindset itu dibenerin untuk teman-teman yang berbentuk badan ya khususnya gitu. Kita harus tahu untungnya berapa. Kemudian next-nya kita bisa melakukan keputusan yang atau bisa mengambil keputusan dengan benar dengan kayak gitu. Misalnya kita cuma punya untung 5 juta gitu, tapi kita mau mengeluarkan biaya endorse ke selebgram yang harganya 5 juta gitu. Nggak make sense kan? Terus kita nanti beli bahan dari mana gitu kan. Jadi ini dulu yang harus teman-teman pastikan. Kalaupun misalnya teman-teman sudah punya laporan laba rugi, sudah punya laporan neraca, laporan arus kas, benar nggak ini perhitungannya gitu. Sesuai dengan PSAK, untuk teman-teman UMKM juga ada PSAK UMKM, nanti mungkin Mas Taufal juga bisa sedikit sharing. Kemudian untuk peraturan pajaknya gitu, karena kalau di pajak itu memakai untuk laporan keuangan pakai PSAK, kemudian pajak pakai aturan sendiri gitu. Jadi ada sedikit perbedaan gitu. Kemudian setelah kita punya laporan keuangan, kita bisa mengidentifikasi penghasilan yang tadi saya bilang ini objek pajak badan atau tidak. Sesimpel itu dulu gitu untuk memulai itu. Kemudian memaksimalkan pos-pos biaya apa yang kira-kira bisa mengurangi pajak kita ya gitu. Kemudian terakhir kita mengetahui posisi keuangan kita, ini saldo yang ada di rekening masih cukup gak untuk bayar pajak bulan depan. Milih mana, bayar gaji pegawai apa bayar pajak, kan sering kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu gitu sebelum benar-benar merencanakan tax planning yang baik dan benar seperti itu.
saya rasa udah ya. Next. Kayaknya udah habis slide saya. Saya rasa untuk sharing malam ini cukup segini dulu. Nanti mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa kita lanjut di sesi diskusi jika masih ada waktu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Utri. Sangat luar biasa sekali materinya ya. Sebenarnya ini materi buat UMKM agak sedikit ya banyak dihindari lah, karena apa ya, teman-teman UMKM seringkali lebih memikirkan terkait gimana cara jualannya, gimana cara marketingnya, pemasaran, SDM, tapi kadang lupa terkait keuangan dan pajak gitu. Jadi kalau menurut Mbak Utri sendiri, semisal nih kita UMKM usaha kecil ya, udah berbentuk badan dan udah punya NPWP tapi masih tidak taat pajak gitu. Itu apakah bisa menjadi waktu, karena fenomena melihat teman-teman UMKM, bos-bos owner bisnis ini kadang ya dalam tanda kutip tidak taat pajak sejak dini gitu ya, dan mereka menggampangkan gitu, santai aja, dan mereka merasa ngapain kok saya nggak diperiksa kok gitu. Nah, itu apakah bisa menjadi waktu di kemudian hari atau gimana Mbak Utri? Pengalaman ya Mas ya. Jadi gini, benar sekali. Ibaratnya ya bom waktu ya, yang satu saat bisa meledak ya Mas ya. Jadi kayak mungkin teman-teman yang udah usahanya berjalan 10 tahun, 5 tahun gitu, selama ini adem ayem gitu. Kita mending nggak usah nyetor istilahnya kan, karena gini Mas, ketika kita melakukan pelaporan pajak, otomatis kita provide data kita, data keuangan kita ke orang pajak. Otomatis ada pertanyaan. Oke, misalnya saya laporan di tahun 2019, padahal saya punya NPWP di 2015. 2015 sampai 2017 ini saya kemana aja kok nggak lapor pajak gitu. Itu yang sebenarnya bisa dikejar oleh orang-orang pajak. Benar nggak Mas Naufal? Mungkin nanti Mas Naufal bisa nambahin, karena sama-sama nih kita gitu. Jadi biasanya mereka akan menyeret nih ke belakang istilahnya. Jadi mana yang ketika kita mungkin ya kita udah sadar nih 2021 per 2021 oke, saya lapor pajak gitu. Tapi yang memang harus kita ketahui, ada loh peluang-peluang di tahun-tahun sebelumnya yang kita belum sadar, yang kita memang belum mau atau belum siap untuk urusan perpajakan. Itu ada peluang untuk diungkit lah, istilahnya mengungkit masa lalu lah ya gitu. Jadi itu memang benar kata Mas Noval, itu memang bom waktu yang sebenarnya kita ciptakan sendiri gitu. Jadi seminimal mungkin ya kalau bisa dari awal buat teman-teman yang baru memulai atau yang memang sudah saatnya bisa mengurusi pajak ya mulai diurusi gitu, karena tidak bisa dipungkiri Mas, untuk UMKM ini butuh waktu yang lebih lama gitu untuk mengurusi pajak gitu. Klien saya yang dari 2015, teman-teman saya yang dari 2015, mereka baru clear di tahun 2021, benar-benar udah full compliance istilahnya ya Mas ya. Jadi kalau di pajak ya mereka secara semua aspek pajak sudah dipenuhi. Bayangkan dari 2015 ke 2021. Mereka butuh 6 tahun loh gitu. Ya kita mendampingi selama 6 tahun itu prosesnya mereka, mulai dari yang tadi Mas, bikin laporan keuangan yang baik, kemudian mengidentifikasi mana biaya yang kena pajak atau nggak kena pajak, mana yang kita bisa nih deal-dealan ini kita potong pajak ya, tapi ada juga nih yang nggak mau potong pajak. Contohnya simple, influencer. Itu ada yang mau dipotong pajak, ada yang nggak mau dipotong pajak. Untuk teman-teman UMKM yang belum paham nih, ya udah pakai influencer itu pajaknya ditanggung nih sama teman-teman UMKM. Tapi ada influencer, oke, saya mau dipotong pajaknya, kita udah nggak harus nanggung kan, otomatis nggak menjadi beban untuk usaha kita, seperti itu. Jadi memang bom waktu sih. Dan selain ada bom waktu, ada bom berjalan juga nih Mas, sepanjang perjalanan usaha gitu, yang memang harus kita perhatikan gitu. Jadi ngomongin bom nih Mas. Oke, mungkin dari teman-teman bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat
Zoom, jangan ragu-ragu untuk bertanya, silakan tanya apapun terkait kendalanya tentang perpajakan. Mungkin dari Mas Daisar, Mbak Mila Tamara, Mbak Asmi, Mbak Zahriatus, Mas Ruli Budiarta, Mas Genta, Mas Ismail Khozen, dan lain-lain bisa bertanya di kolom komentar ya ke Mbak Utri. Oke, Ya. belum ada pertanyaan mungkin ya? Oke, Belum nih, mungkin Mas. Kayaknya udah ngantuk. pusing ini dengan pajak ini. Iya. Iya, karena 1 jam kan, Mas. Ya, iya. Kayak kuliah ini. Oke. Oh iya Mbak, terkait apa namanya, itu kan ada pilihan ya. Kita mau pilih yang mana, mau dikenakan PPh setengah persen atau pakai yang PPh pasal 17. Apakah untuk yang PPh final setengah persen UMKM itu kita bisa pakai selamanya atau ada batas waktunya Mbak? Gitu. Oh iya, itu untuk di peraturan yang PP 23 tahun 2018, itu untuk teman-teman yang berbentuk PT ya kalau saya nggak salah, itu berlakunya 3 tahun sejak 2018-nya. Jadi Juli 2018 per tahun buku ya, 2018, 2019 dan 2020. Di tahun 2021 teman-teman udah harus balik nih ke tarif normal yang 22% kalau sekarang ya gitu. Jadi memang ada jangka waktunya di PP 23 tahun 2018. Jadi kita istilahnya dikasih tenggat waktu untuk bisa apa ya istilahnya rapi-rapi laporan pajak kita sampai nanti akhirnya kita bisa punya pembukuan dan pelaporan pajaknya menggunakan tarif normal sesuai undang-undang gitu. Dan untuk orang pribadi, teman-teman yang UMKM orang pribadi itu batas waktunya 7 tahun sejak 2018 atau sejak saat teman-teman memulai usaha atau UD ya, biasanya UD-nya berdiri gitu. Oke, makasih Mbak. Jadi kesimpulannya berbatas waktu ya untuk PPh final UMKM ya. PT 3 tahun, pribadi 7 tahun untuk yang 4 tahun ya Mbak ya. Nanti kalau setelah melewati jangka waktu langsung berubah ke PPh tarif umum ya. Oke, Iya. ini pertanyaan lagi dari Mbak Mila Tamara ya. Selamat malam Mbak Mila. Makasih pertanyaannya. Mbak izin bertanya, semisal ada UMKM belum PKP nih, namun dalam suatu waktu memilih aturan untuk membayar pajak sesuai aturan normal, tidak menggunakan PP 23 tahun 2018. Oh ini maksudnya menggunakan PP pasal 17 ya. Kira-kira kewajiban apa saja yang harus dilakukan? Baik Mbak Utri, silakan dijawab Mbak. Oke, langsung saya jawab ya. Saya izin jawab untuk Mbak Mila Tamara. Hai Mbak Mila Tamara. Ini untuk Mbak yang belum PKP, namun dalam suatu waktu memilih aturan pajak untuk membayar pajak sesuai aturan. Kira-kira kewajiban apa saja yang harus dilakukan? Oke, kita mulai dari awalnya ya. Secara pembukuan tadi, Mbak Mila harus melakukan ya pembukuan, artinya punya laporan keuangan yang tadi disebutkan di slide terakhir, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca. Kemudian karena itu akan dilampirkan dalam PPh badan, gitu, SPT PPh badan. Kemudian sebenarnya selain pajak badan ya, karena ini bahasanya pajak badan, ada lagi nih pajak-pajak yang memang berhubungan dengan usahanya Mbak Mila. Misalnya kalau Mbak Mila punya pegawai, itu otomatis ada namanya PPh pasal 21, ada PPh pasal 23 kalau misalnya Mbak Mila memakai jasa. Misalnya Mbak Mila memakai jasa konsultannya saya nih, yang berbentuk badan, itu ada PPh 23-nya gitu. Kemudian ini dalam konteks badan ya. Kemudian kalau misalnya biaya sewa juga ada. Jadi ada yang kita bahas ini adalah penghasilan badan tahunan, tapi secara bulan atau masa itu ada pajak-pajak masa namanya, baik itu misalnya kalau punya pegawai tergantung transaksinya seperti apa gitu. Nah kalau belum PKP tentu tidak ada PPN gitu. Jadi memang adanya ya PPh masa dan PPh tahunan. Kemudian
Lalu jika ini saya langsung baca ya Mas. Lalu jika tahun sebelumnya rugi, apakah juga harus membayar angsuran PPh 25 di tahun berjalan? Ini biasanya gini, biasanya tergantung Mbak Mila ini state ruginya hanya di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya sudah state rugi. Kalau misalnya memang state ruginya secara wajar emang real kenyataannya rugi, ya memang tidak ada angsuran PPh 25 di tahun berjalan gitu. Tapi ketika, oh ya satu lagi tadi angsuran PPh 25 ya, karena kalau yang PPh 23 itu angsuran 0,5% per bulan, tapi kalau yang PPh pasal 17 itu angsuran PPh 25 di bulan berjalan gitu. Kalau memang dia state rugi ya memang tidak ada angsuran PPh 25 yang harus dibayar gitu. Cuman untuk nge-state rugi ini ada juga aturannya gitu Kak. Jangan sampai nanti mungkin Mas Noval bisa menambahkan juga dengan kalau tidak salah ada aturan berapa tahun kita bisa nge-state rugi. Dan state rugi itu karena prosesnya seperti ini. Rugi itu bisa kita kompensasikan ke tahun berikutnya gitu. Nah, jangan sampai kita state rugi melewati batas waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kalau nggak salah, misalnya 3 tahun berturut-turut state rugi itu malah menimbulkan kecurigaan. Kenapa nih perusahaan bisa rugi? Padahal perusahaan yang setara atau yang memiliki jenis usaha sama dia, sama seperti dia, untung-untung aja kok gitu. Jadi itu bagian juga dari tax planning gitu. Jadi kita mau state rugi, lebih aman mana? Kita state rugi, apa kita bayar? Misalnya kita bayarlah angsuran PPh 25 walaupun sedikit gitu. Lebih baik mana? Di di perencanaan keuangan dan perpajakan Mbak Mila sendiri gitu. Karena memang itu ada aturannya juga untuk state rugi atau untung itu gitu. Oke, dari Mbak Mila gimana jawabannya? Sudah oke ya? Makasih Mbak Mila. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya boleh silakan di kolom chat atau diaktifkan audionya. Apabila ada pertanyaan terkait pembajakan dari usahanya. Oh iya Mbak, mau tanya mungkin sambil menunggu yang lain untuk bertanya ya. Karena kan mungkin lagi zaman corona nih, zaman pandemi. Kira-kira bisa, setahu saya kemarin ada informasi terkait insentif gratis PPh final UMKM. Nah ini sangat bermanfaat sekali untuk UMKM Mbak. Mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman UMKM ini Mbak untuk bisa mengakses atau memanfaatkan fasilitas insentif gratis PPh final UMKM Mbak. Iya, jadi selama corona ada beberapa fasilitas-fasilitas ya Mas ya yang diberikan untuk untuk bentar Mas. Baik, mungkin ada sedikit gangguan dari Mbak. Sebentar ya Mas. Oke, jadi memang ada beberapa fasilitas yang ini ya PPh final 0,5%-nya itu dibebaskan atau tidak teman-teman UMKM tidak harus bayar, tapi memang teman-teman UMKM juga harus mengajukan terlebih dahulu nih ke pemerintah untuk mendapatkan fasilitas itu gitu sih. Ada sebenarnya kalau UMKM kan misalnya kalau yang punya karya setahu saya ya PPh 21 yang masih kita jalankan itu masih ada juga masih berlaku fasilitas ditanggung pemerintah ya Mas ya istilahnya. Jadi pajak karyawan yang sudah kita potong ditanggung pemerintah sejak April 2020 sampai nanti insya Allah berlaku Juni 2021. Kemudian juga angsuran PPh 25 seperti yang sempat ditanyakan oleh Mbak Mila Tamara juga mendapatkan insentif atau ditanggung pemerintah seperti itu. Jadi memang ada. Kalau untuk final 0,5%, setahu saya sih juga masih ya sampai Juni 2021 gitu. Jadi ketiga itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Tapi ini harus melakukan pengajuan dulu ya Mas ya.
melalui ini. Kalau teman-teman sudah punya Evin ya melalui DJP online gitu. Ya, oke Mbak Utri, makasih. Jadi teman-teman buat UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas insentif ditanggung pemerintah ya Mbak Utri ya. Jadi teman-teman bisa mengakses DJP online untuk mengajukan insentif gratis PPh ditanggung pemerintah. Yang dimana bisa kita manfaatkan di saat-saat pandemi seperti ini. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman yang lain? Dari ke-13 partisipan yang ada, atau bisa dibuka audionya, atau bisa ketik di kolom chat. Ini ada nih Mas. Nah ini dari Mas Ismail Hasan, makasih pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Utri, untuk UMKM orang pribadi kan batas waktunya tadi 7 tahun ya. Kalau masa tersebut sudah terlewati, kira-kira mungkin nggak sih orang pribadi melakukan pembukuan? Praktiknya kira-kira seperti apa ya di lapangan? Untuk orang apa ya, barangkali bisa jadi bekal buat kami yang usaha kecil ini. Oh gitu, oke. Siap Mbak Utri, monggo. Oke, udah jam tidur anak saya, maaf ya. Oke, izin bertanya Mbak untuk UMKM pribadi. Oke, kan batasnya 7 tahun. Kira-kira mungkin nggak sih OP melakukan pembukuan? Ya mungkin Mas, karena sebenarnya pada prinsipnya sama ya Mas ya, karena teman-teman OP yang memiliki usaha, kemudian biasanya kan OP itu melakukan pencatatan ya, orang pribadi melakukan pencatatan sederhana, ya cash in, cash out, gitu aja kan. Nah sebenarnya ini lebih ke tahap dari cash in, cash out itu di jurnal, menjadi jurnal akuntansi, kemudian pindahkan juga ke laporan laba rugi, karena simpelnya sebenarnya laporan laba rugi itu isinya ya pendapatan dikurang COGS atau HPP dikurang dengan biaya. Kita tinggal mengidentifikasi nih dari cash in kita, pendapatannya mau kita klasifikasiin menjadi apa aja gitu. Biasanya di laporan keuangan yang kita buat itu ada namanya chart of account ya. Jadi apa aja sih akun-akun atau akun-akun laporan keuangan yang bisa kita pakai gitu untuk usaha kita gitu. Jadi sangat mungkin OP melakukan pembukuan gitu, karena memang teman-teman OP setelah 7 tahun kan memang punya kewajiban juga gitu yang sama dengan yang hampir menyamai dengan badan gitu. Nah kemudian praktiknya kira-kira seperti apa ya di lapangan? Simpelnya sih ya Mas ya, biasanya ada format yang bisa kita gunakan untuk meng-create laporan keuangan, atau misalnya Mas juga bisa pakai aplikasi-aplikasi keuangan yang berbayar. Biasanya ada yang berapa ya, sekitar 200.000 per bulan gitu untuk create laporan keuangan. Laporan laba rugi dan neraca paling enak itu ada yang Accurate, kemudian ada yang teman-teman juga pakai Zahir gitu. Kemudian barangkali bisa ada format file Excel. Biasanya kami juga ini bisa sih untuk Mas Ismail Kozan, mungkin nanti bisa WhatsApp saya atau teman-teman yang membutuhkan format laporan keuangan UMKM untuk bisa dijadikan referensi. Saya sangat bersedia nih untuk sharing gitu. Jadi format file yang paling sederhananya tuh seperti apa yang bisa lah dilakukan sendiri untuk pencatatan sehari-hari, dan secara pajak itu bisa dipakai untuk laporan lampiran laporan pajak tahunannya Mas, seperti itu. Jadi ini boleh banget, nanti mungkin saya akan sharing ke Mbak Miki ya, nanti Mbak Miki bisa share ke teman-teman peserta yang membutuhkan, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Utri. Gimana Mas Ismail? Oke, siap, terima kasih sama-sama. Berhubung waktunya kurang 5 menit ya, karena kita ini sebenarnya molor, masih ada kesempatan buat teman-teman satu pertanyaan lagi penutup. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada sisa waktu 5 menit lagi. Mungkin bisa disampaikan Mbak Utri untuk rekan-rekan HIPMI yang ingin menggunakan jasa dari Aksara Consulting bisa menghubungi atau mengunjungi website. Oke, bisa menghubungi Mas Naufal juga kan untuk daerah
Surabaya. Oke, jadi langsung aja sih WhatsApp saya atau DM aja di website di Instagram kita, atau juga bisa di website kita ada kolom untuk mengirim email lah ke kita gitu. Jadi biasanya memang saya akan visit nih ke teman-teman UMKM. Biasanya kalau UMKM Mas meetingnya, mungkin Mas Noval juga tahu ya di kafe temen sesama HIPMI. Biasanya kayak teman-teman HIPMI kan ada yang punya kafe tuh, ya udah kita nongkrong di situ ngomongin pajak gitu. Jadi kalau ngomongin pajak UMKM yang nggak usah serius-serius banget kan sebenarnya, cuman kita tetap harus membahasnya kan gitu. Jadi kita bisa di kafe kalau zaman sekarang ya, tentunya dengan protokol kesehatan gitu ya, nggak usah rame-ramean lah, 2-3 orang cukup gitu. Nah kemudian bisa juga free banget nih konsultasi by WhatsApp gitu, atau buat teman-teman yang agak jauh nih ya ke Bangkalan, aduh jauh banget ya Bangkalan gitu. Kebetulan suami saya juga konsultan pajak di Surabaya gitu, jadi ya mungkin bisalah di Geraha Pena ya, kalau teman-teman bisa mampir Geraha Pena itu, suami saya ada di situ juga gitu. Jadi ya kita sama-sama lah teman-teman HIPMI Jatim dan HIPMI Surabaya, Bangkalan dan sebagainya untuk bisa saling support lah untuk masalah pajak ini, karena memang paling riweh ya Mas ya, paling rumit untuk urusan pajak gitu. Kayak aduh apa sih ini gitu. Jadi ya bisalah kita sharing-sharing, langsung menghubungi saya, bisa langsung by DM. Insya Allah saya balas, insya Allah. Oke. Jadi obrolan kita dengan Mbak Utri sangat luar biasa sekali. Nggak kerasa ya, udah 1 jam lebih kita ngobrol. Mungkin kalau diterusin bisa sampai jam 12 malam, nggak selesai-selesai ini ya. Tapi ya budaya kita harus undur diri dulu. Mbak Utri, terima kasih banyak atas ilmunya, waktunya, sangat menginspirasi sekali buat teman-teman UMKM, khususnya terkait masalah pajak ya, yang sering ditakuti teman-teman nih, teman-teman UMKM. Ya, semoga Mbak Utri lancar usahanya, sukses semua, dan teman-teman ini semua, HIPMI Jawa Timur khususnya. Dan oh ya, jangan lupa teman-teman follow akun sosial media HIPMI Jatim TV untuk mendapatkan info-info terbaru dan menjalin silaturahmi. Dan jangan lupa besok tanggal 17 April ada sharing session dan product presentation dari BPC HIPMI Lamongan jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan acara-acara dan kegiatan dari HIPMI Fest Jawa Timur 2021. Sekian dari saya Naufal selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, mohon maaf Mbak Utri apabila ada kurang nyaman ya. Kami segenap tim HIPMI Fest mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri, sampai bertemu lagi di acara selanjutnya tanggal 17 besok jam 3 sampai jam 5. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua peserta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HIPMI, pengusaha pejuang pengusaha. Teman-teman stay safe, ingat 3M dan jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Selamat malam.
Masih muda, beranilah bermimpi untuk masa depan nanti. Masih muda, beranilah bermimpi untuk masa depan nanti.
Somebody